Ini kita sudah disambut oleh ibu rumah tangga ya. Bu Eli, apa kabar? Alhamdulillah. Lama nggak pernah ketemu ya? Iya, Mas. Dulu sering ketemu sama ibu waktu di SLB. Iya. Jadi SLB nggak pernah diliput. kapan-kapan nanti kita main-main ke Iya. SLB lagi. Tunggu. Dulu kita beberapa kali liput beliau, jadi wawancara, lihat kegiatan-kegiatan. Apa kabar sekarang Bu Eli? Sehat? Alhamdulillah. Itu tahun 2011-2012 ya? Iya, soalnya di sana Mas Afif harus liput lagi karena prestasi anak-anak SLB itu luar biasa. Ya, nanti kita akan kembali ke sana. Ini apa kabar Bu Eli, sehat ya? Masih tetap ngajar di SLB tadi kan? Alhamdulillah masih. Oh, lama berarti mengabdi sebagai seorang guru. Iya, dia enggak mau ini apa. Udah mau dipindah ke sana kemari di dinas sudah mau. Nggak mau. Karena lebih baik dekat dengan anak-anak katanya. Iya. Berarti mungkin itu salah satu ya. Dulu yang bikin Pak Abdul Malik tertarik sama Bu Eli karena jadi guru gitu. Iya, jadi dulu ceritanya waktu dia ngajar di SLB, saya ini sering jemput-jemput beliau ngantar freelance, privat. Waktu pacaran. Iya, jadi kebetulan saya sering jemput, lama-lama kok dia tertarik sama saya gitu. Bukan dia yang tertarik ini ke saya. Tapi biasanya kalau laki-laki udah mau jemput perempuan tuh dia yang duluan tertarik. Nah, iya. Cuman dia waktu itu kan kita tidak ada zaman HP kan. Iya. Hanya dia pakai kode-kode alam saja lah. Oh, anginnya ke sini jemput. Bu Eli, lebih senang mana Bapak yang dulu sama yang sekarang? Ini mungkin sekarang waktunya udah agak sedikit untuk keluarga ini. Iya. Bingung ya kalau ditanya lebih senang mana. Ya kalau dulu Sesuai masanya lah ya. iya, kalau sekarang memang waktunya banyak untuk jarang di rumah maksudnya karena banyak kegiatan-kegiatan. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa lah karena mengabdi untuk masyarakat. Iya. Kalau dulu kan lebih banyak waktu di rumah Perusahaan. begitu berdua. Sama Atau juga memang sih. dari dulu memang Bapak Iya, sama selalu juga. sibuk Bang? Kalau dulu kan saat di perusahaan jadinya ya pergi pagi pulang petang juga. Oke. Jadinya udah terbiasa. Sudah sebenarnya. terbiasa. Di samping itu saya sambil bisnis. Udah terbiasa. Iya. Berarti menikah sudah hampir berapa tahun? Ada 24 tahun. 24 tahun. Wow. Berarti kita waktu itu baru berumur 6 tahun lah. Hah? 6 Pak tahun. Abdul Malik sudah menikah. Tapi- 25 tahun. Tapi kayak kelihatan umurnya masih 18. Tapi masih muda kelihatannya kan? Hati. Ini yang rawat, yang rawat. Yang rawat. Oke. Tetap saling mendukung Bu Eli ya. Iya, kalau tidak saling mendukung ya nanti apa namanya tidak dikasih pulang nanti kalau tidak saling mendukung. Bu Eli, dulu sempat saya ingin tahu sedikit, sempat tidak direstui gak Bapak dulu waktu dari kan dia seorang katakanlah bisnismen lah, seorang pengusaha begitu, tiba-tiba terjun ke politik itu dulu gimana ceritanya? Apakah langsung dapat restu ataukah mungkin ada diskusi panjang dan alot waktu itu? Bisa diceritakan itu? Pertama-tama sih waktu mau mengutarakan keinginannya itu untuk terjun ke dunia politik, saya sih agak bagaimana ya, agak was-was ada, takut ada karena kan sebelumnya dia bukan seorang politisi, dia kan cenderung lebih ke dia kesuka berbisnis gitu, pedagang lah istilahnya. Dia suka bisnis itu, bisnis ini karena memang dia dibesarkan di lingkungan pengusaha pedagang gitu kan, orang mertua saya kan pedagang, jadinya dia lebih ke pedagang. Pas waktu mengutarakan hal itu, saya agak takut, agak was-was nanti gimana kalau tidak tercapai keinginannya, apakah dia Kalau nanti tidak jadi gitu. itu jadinya karena itu kan berat, harus berhubungan dengan masyarakat. Tapi ternyata suami saya ini sewaktu dia di perusahaan banyak teman, banyak sahabatnya, banyak sahabatnya. Jadinya ternyata waktu mau mencalonkan diri ya, waktu itu banyak yang mendukung sahabat-sahabatnya, baik dari segi materi, jadi dukungan doa, jadinya banyak yang mensupport dia. Yang stiker kayak seperti apa itu banyak yang disumbang, bendera, ya pokoknya banyak sahabat-sahabatnya yang. Karena sudah ada kolega dan persahabatan dari Iya, lama ya. karena dia di perusahaan itu jadinya untuk Kota Mataram mungkin insya Allah banyak. Itu yang kemudian spirit itu yang dilihat oleh Bu Eli sehingga ya bahas tanda kutipnya meridoi atau merestui lah begitu ya beliau untuk terjun dalam Saya politik. bilang iya silahkan coba, saya bilang kalau Allah ridho pasti jadi, saya bilang. Saya ingin kembali ke Pak Abdul Malik. Pak Abdul Malik, apa dulu titik balik Pak Abdul Malik dari seorang pengusaha kemudian terjun ke dunia politik untuk menjadi anggota DPR?
apa yang diinginkan yang belum bisa dilaksanakan ketika menjadi seorang pengusaha? Yang pertama ya kami melihat dari dari ketimpangan sosial awalnya ya. Oke. Kami melihat di lingkungan kami, di lingkungan Seganteng itu kadang karena mungkin program pemerintah saat itu belum tersentuh sampai di situ. Jadi kami punya pikiran, akhirnya punya pikiran bagaimana bisa lingkungan kami ini bisa bersih, bagaimana lingkungan kami bisa maju, SDM masyarakat kami maupun IPM kami itu bisa terdongkrak dari situ. Dengan cara apa, walaupun kadang kami di bisnis dan perusahaan bersama ibunya ini kalau mau lebaran itu biasanya berbagi juga. Nah, bisa bilang sama ibunya kalau berbagi ingin lebih besar ya harus kita masuk dunia politik. Ya, politik. Tapi saat itu belum terbersih dalam pikiran saya bahwa politik seperti apa kan. Nah, karena kami punya persahabatan baik dengan Pak Wakil Wali Kota yang dulu Pak Haji Muhammad Waliskan yang sekarang Wali Kota. Beliau minta ya kalau mau ingin berbuat lebih baik ya harus terjun politik. Masuk politik. Masuk politik. Nah, awalnya kami masuklah di struktur kepartian di kecamatan. Kecamatan. Oh, mulai dari ranting. Dari ranting, kami dari ketua pemuda Partai Golkar Kecamatan Cakra. Oke. Jadi saat itu akhirnya setelah 5 bulan apa 8 bulan mau pemilu, saya ditawarkan mau maju ndak. Saya bilang itulah tadi apa yang disampaikan oleh istri saya itu tentang Di 2014. 2014. Akhirnya ya udah bismillah lah kita coba di politik. Tidak ada kekhawatiran pada waktu itu. Saya hanya ini saja, hanya Karena biasa mungkin normal-normal saja. Baru terjun di dunia politik, terus tiba-tiba dicalonkan menjadi anggota DPR begitu? Artinya enggak, kami sudah punya darah politik. Artinya apa yang kami perbuat tentang politik ke masyarakat ini kami sudah punya desain kalau kami menang. Tapi dalam janji-janji politik kami kepada masyarakat tidak seperti apa yang seperti orang kadang berjanji, enggak. Kami hanya nyampaikan kami ingin terjun ke politik, ingin merubah citra masyarakat kami, ingin kami membentuk karakter masyarakat saya seperti ini. Mohon doa, itu saja. Nah, kami setiap turun di masyarakat dibekali dengan dengan kiat-kiat politik yang sederhana oleh senior-senior kami. Seperti inilah politik itu. Langsung pada di 2014 langsung terpilih berarti. Alhamdulillah kami Dengan perolehan suara berapa pada waktu? waktu periode pertama kami dapat 1475. Oke. 1475 itu hanya Susah nggak waktu itu, Pak? Kalau- Karena kan ini yang pertama begitu. Iya. Kalau yang kedua mungkin karena sudah ada pengalaman, sudah punya konstituen dan lain sebagainya, mungkin agak lebih mudah untuk mendapatkan suara. Tapi kalau yang pertama ini kan bagaimana suka dukanya untuk memperoleh simpati dan suara masyarakat itu? kalau masalah suka duka sebenarnya yang paling susah itu di periode kedua. Oh, periode kedua lebih Periode susah. kedua was-wasnya di situ. Terpilih enggak kembali, apa yang saya tanamkan kepada masyarakat akan terbentuk baik enggak di masyarakat. Kalau di periode pertama kami hanya jalan normal biasa. Artinya kalaupun tidak terpilih ya sudah nggak masalah. Iya, gitu enggak ya? masalah. Karena kita Artinya- belum pernah jadi. Iya, belum pernah jadi. Bahkan di beberapa lingkungan kami hanya maintain 2 kelurahan di periode pertama. Jadi kelurahan itu sudah bersahabatan saya di situ udah bagus. Dan mereka meyakini bahwa antum jadi gitu saja. Nah, dengan doa itulah sama istri saya setiap malam itu tak pernah lepas ibadahnya mendoakan kami untuk jalan terus. Ya, alhamdulillah. Begitu pemilu kami lihat di salah satu TPS tempat kami lahir sendiri di situ menang, ya sudah menang dah seterusnya gitu. Oke. Beliau bilang gitu, kalau menang di TPS ini insya Allah menang. Optimis ya. Optimisnya muncul di situ. Jadi saya setiap melakukan sesuatu harus optimis dan tidak pernah harus berpikir suuzon, harus husnuzon. Kita harus percaya sama orang bahwa politik itu seperti ini, ya sudah yakin masalah nanti di belakang itu urusannya mereka. Jadi saya yakin bahwa Positive thinking aja. positif aja, saya tidak pernah mau orang mau bilang begitu begini, saya jalan sepanjang tidak ada teguran yang lain. Enggak. Insya Allah lah. Artinya bahwa lebih susah sebenarnya di periode kedua. Iya, ya, di periode mempertahankan. betul. Periode kedua dapat berapa suara dari? Di periode kedua saya dapat 2.575, artinya lebih dari ekspektasi yang kami harapkan. Target kami 2.000, tapi kami dapat 2.500. Itu pun banyak juga yang kami lepas, artinya yang tidak bisa kami bina semaksimal sesuai dengan apa ya. Jadi target saya waktu itu ya udah insya Allah lah 2.000 kita dapat. Karena investasi sosial kami di salah satu di masyarakat itu sudah
cukup besar. Udah baik, artinya kalau masyarakat merespon itu baik, maka kita akan dipilih, saya bilang. Kalau masyarakat merespon kita tidak baik, insya Allah anaknya yang milih kita. Misalnya kalau bapaknya tidak milih anaknya, kalau ada anaknya ya istrinya. Jadi begitu saya bentuk karakter masyarakat saya. Seperti itu. Apa yang dirasakan oleh Bapak sendiri sih ketika menjadi DPR di periode pertama dan periode kedua ini? Apa yang beda? Di periode pertama itu program kami yang pertama itu adalah bagaimana sarana ibadah. Sarana ibadah ini dulu yang kami prioritaskan. Salah satunya ya kami membangun salah satu TPQ, Nurul Anfal. Nah, bagaimana anak-anak kami di sana bisa belajar mengaji langsung sekaligus masuk diniyahnya. Alhamdulillah itu sudah terbangun bagus. Oke. Yang kedua, infrastruktur lingkungan kami. Kami melihat di lingkungan kami di Seganteng itu, di era sebelum-belumnya itu, bolehlah dibilang termasuk dalam kotaku ya, kota tanpa kumuh itu. Namun di dalam kami masuk menjadi lembaga legislatif, menjadi DPR ini, ya alhamdulillah semua bisa terrealisasi, walaupun tidak semua. Artinya mana yang prioritas sudah mulai sudah kelihatan. Sudah kelihatan, jadi dari layout lingkungan kami sudah sama memitata sendiri. Jadi fasilitas masyarakat kami mau olahraga sudah ada. Fasilitas masyarakat kami ingin ibadah nyaman juga kami sudah lakukan. Itu pokirnya? Iya, dari program kami bersama masyarakat. Berdasarkan usulan dari reses kami di masyarakat. Termasuk di luar lingkungan Seganteng juga ada. Artinya kalau kemudian di periode pertama lebih fokus kepada pendidikan dan keagamaan, dan di periode kedua lebih pada fokus ke fasilitas sarana dan prasarana kesehatan gitu. Iya, artinya kalau di periode kedua ini penunjang sarana kesehatan itu dalam bentuk kami membentuk karakter pencegahan contohnya. Misalnya di lingkungan kami ini lingkungan yang syarat dengan narkoba misalnya. Nah, bagaimana kita bentuk karakter masyarakat kita itu dalam bentuk pencegahan. Oke. Nah, entah itu dalam bentuk kita adakan pengajian, dalam bentuk hijrah menjadi remaja-remaja dakwah. Nah, walaupun kami tidak langsung memerintah dan menyuruh, tapi kita mengajak masyarakat yang lain, yuk kita kasih contoh seperti ini. Gitu. Nah, jadi mereka akan terbawa dengan cerita dan contoh itu. Saya ingin ke ibunya ya. Bu Eli, bagaimana suasana kebatinan Bu Eli? Misalkan ketika Bapak kampanye di musim-musim pencalekan gitu, karena Bu Eli sendiri tentu nggak bisa masuk ikut terjun kampanye kan, karena sebagai ASN gitu. Artinya hanya bisa memantau dari jarak jauh, hanya bisa berdoa, itu bagaimana perasaannya Bu? Ya, gimana ya? Ya saya mendukung saja. Cuman kalau mau turun ke masyarakat mana, sampai jam berapa saya mendukung saja. Cuman saya suka berpesan sama Bapak, jangan berjanji. Karena masyarakat itu kita tidak berjanji aja dibilang berjanji. Apalagi kita berjanji, nanti kalau kepilih lagi atau memang terpilih kan tidak kita bisa menepati janji kan susah. Ya lebih baik jangan berjanji tapi semampunya akan artinya realistis lah, kalaupun berjanji tapi realistis begitu. Di masyarakat itu apa yang bisa dibantu, tapi untuk yang secara keseluruhan, secara umum, tapi untuk per orang mungkin agak susah ya. Tidak mungkin kita per orang akan kita bantu satu persatu. Apa keluhan mereka, mungkin secara umum itu. Ya itu aja yang saya takutkan, karena berjanji itu ketika waktu kampanye itu, saya nanti kalau ini berjanji begini, itu yang paling saya takut. Paling takutkan Ya, gitu? itu yang paling saya takut. Karena tidak berjanji pun masyarakat kan dari dulu saya pilih bapak begini, itu yang paling saya tidak berani yang itu. Berarti Bu Eli sendiri sebenarnya tidak ada keinginan untuk terjun ke dunia politik nanti setelah pensiun jadi guru? Oh enggak, saya beda ya, enggak. cukup jadi ibu rumah tangga. Iya, kalau saya basic saya kan pendidikan ya sudah dijalani aja. Cukup Bapak aja ya? Iya, cukup Bapak aja. Tapi satu hal yang saya tanya Bu Eli, bagaimana cara membagi waktu? Bu Eli ini kan sibuk sebagai seorang guru, beliau sebagai seorang anggota DPR. Bagaimana cara mendidik anak? Alhamdulillah kebetulan anak-anak juga pas 2014 itu pas pencalonan pertama udah pada besar-besar ya. Jadinya udah kelas berapa? Udah SMA. Yang nomor pertama udah SMA, yang nomor 2
SD. SD kelas 6. Iya SD, jadinya nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Nggak Ya? ada masalah. Apalagi sekarang mereka sudah dua-duanya udah di luar daerah, jadinya nggak ada masalah sama sekali. Berarti Bapak tetap disupport ya. Iya. Ada rencana ingin untuk jabatan yang lebih tinggi lagi? Ya artinya kita ikutilah dulu saat ini. Karena apa? Nanti dengan sendirinya politik ini akan membawa kita. Yang penting satu kuncinya di politik ini, tunjukkanlah yang terbaik. Profesional politik lah artinya di situ. Kita boleh lanjutkan dialog kita di dalam? Boleh, boleh. Silakan. Kita Silakan. saya lihat banyak spot yang bagus Oh, ya iya, di dalam silakan, rumahnya. silakan. Om Ayo, Dewar. silakan.